Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kakak-kakak sekolah minggunya yang hebat. Hari ini kita akan ibadah bersama-sama. Kakak percaya walaupun kita ibadah secara online, tapi Tuhan beserta dengan kita. Adik-adik pastikan adik-adik sudah mandi dan berpakaian dengan rapi. Dan siapkan Alkitabnya. Berikutnya pada saat ibadah, adik-adik tidak boleh sambil makan, sambil minum, sambil main game, apalagi sambil tidur. Tidak boleh ya adik-adik. Adik-adik harus ikuti ibadah dari awal sampai akhir sampai doa berkatnya. Nah adik-adik, jika ada kakak-kakak sekolah minggunya yang memberikan ayat hafalan, adik-adik boleh hafal. Kemudian divideokan lalu dikirim ke nomor berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap,
pasan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang bersorak-sorak di hadapan Tuhan, mendidik, menari di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Saya dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami ingin berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Irwan, agar Bapak Irwan sehat selalu dan diberkati keluarganya dan pelayanannya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Bapak Wakil Gembala kami, Bapak Anen, agar Bapak Anen diberikan kesembuhan atas semua penyakitnya ya Tuhan, dan diberkati dalam keluarganya dan pelayanannya. Tuhan, berkati juga guru-guru sekolah minggu agar lebih sabar lagi dan sehat selalu dalam mengajari kami. Tuhan,
juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami bisa menjadi bangsa yang lebih maju lagi. Dan berkati juga Presiden kami, Bapak Jokowi, agar dia sehat selalu dan bisa diberikan kekuatan dalam menghadapi musibah dan bencana-bencana ini. Semoga corona dihapuskan dari negara kami ini, supaya kami bisa ke sekolah kembali, kami bisa ke gereja kembali, dan orang tua kami bisa bekerja lagi tanpa rasa khawatir. Tuhan berkati juga pasien-pasien corona agar dia disembuhkan dari penyakitnya, dan keluarganya juga Tuhan, agar keluarganya diberikan kesabaran dan ketabahan dalam melewati musibah ini. Semoga mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Tuhan, bukalah pikiran kami dan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus telah mendengarkan semua doa-doa kami. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakai
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Tentu luar biasa. Yes. Kak Lina melihat banyak adik-adik di sini yang udah siap, udah mandi, udah rapi dan duduk di depan handphonenya, persiapan untuk menikmati hadirat Tuhan. Oke adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalamu, kita fokus kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mau menjadi pendengar firman yang baik dan pelaku firman. Bapa yang baik, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, karena kami siap menerima firman yang Tuhan akan bagikan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Jamah setiap adik-adik yang di rumah agar mereka bisa mengerti dan percaya bahwa Yesus adalah penolong mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke, salam adik-adik yang di rumah. Kak Lina mau kasih judul firman Tuhan hari ini, pertolonganmu begitu ajaib. Seperti judul lagu ya adik-adik. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Ya, itu sepenggal aja ya. Tapi firman Tuhannya yuk kita buka yuk. Judul di 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Sini Kak Lina bacakan ya. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Adik-adik, firman Tuhan hari ini, Kak Lina kasih judul tadi, pertolonganmu begitu ajaib. Demikian firman Tuhan. Ada sebuah cerita di tempat kerjanya Kak Debbie. Kak Debbie ternyata dia perusahaannya tutup. Jadi secara otomatis Kak Debbie ini di PHK. Dia tidak mempunyai pekerjaan sehingga membuat dia tidak mempunyai uang adik-adik, dan dia harus menerima kenyataan kalau dia saat ini tidak mempunyai uang. Dia kebingungan, terus kemudian dia datang kepada Tuhan ketika dia dalam keadaan bingung. Dia datang, dia kemudian berdoa. Dia ingat sama Tuhan, dia berdoa supaya Tuhan bisa memberikannya makanan. Adik-adik, tanpa menunggu lama, tiba-tiba Kak Debbie itu dapat telepon. Dia dapat telepon. Halo Deb, ya gimana? Kamu sudah berhenti bekerja? Ya, ini kakak transfer sejumlah uang, kamu cek ya ke rekeningmu untuk membantu. Kakak hanya bisa membantu sedikit, tapi kakak harap itu bisa menolong Debbie. Jadi ternyata kakaknya itu mentransferkan sejumlah uang untuk Debbie. Wah, adik-adik sangat luar biasa ya. Terus kemudian ketika akan mau ke ATM, Kak Debbie ingin membeli makanan, tahu-tahu adik-adik luar biasa lagi. Apa yang terjadi? Temennya Kak Debbie yang punya usaha makanan ternyata mengetahui kalau Kak Debbie itu sudah di PHK. Dia kemudian mengirimkan makanan kepada Kak Debbie. Ya ampun adik-adik, saat Kak Debbie berseru kepada Tuhan, saat dia berdoa, kemudian ada orang yang mentransfer uang kepadanya, kemudian ada juga orang yang mengirimkan makanannya untuk Kak Debbie. Luar biasa kan adik-adik? Iya.
Demikian juga yang dialami oleh Kak Debbie. Waktu itu matanya sakit, matanya merah adik-adik, sehingga membuat Kak Debbie itu bingung. Aduh, gimana ya? Mataku kok semakin gatal nih ya, semakin gatal. Jadi Kak Debbie kemudian ingin ke dokter. Tapi tahu nggak adik-adik? Pada saat Kak Debbie mau ke dokter, tiba-tiba ada temannya Kak Debbie menolong Kak Debbie. Dia memberikan nomor telepon seorang dokter yang bisa memberikan konsultasi untuk mata Kak Debbie yang sakit. Adik-adik, jadi di sana Kak Debbie nggak perlu ke dokter. Dia bisa menerima konsultasi gratis, sehingga Kak Debbie nggak mengeluarkan uang untuk ke dokter. Adik-adik, cerita di atas tadi itu merupakan pertolongannya Tuhan. Cara Tuhan menolong anak-anaknya yang mau datang kepadanya untuk berdoa. Jadi di Alkitab di sini banyak sekali. Adik-adik, tadi di ayat 17 itu 1 Raja-Raja 17 ayat 6 dikatakan, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Hal yang sama yang dialami Nabi Elia. Pada saat itu terjadi kelaparan dan kekeringan, dan Tuhan peduli terhadap Elia. Adik-adik, cara Tuhan luar biasa loh, supaya Nabi Elia itu tidak kelaparan. Dia mengirimkan seorang burung gagak. Wah, burung gagak itu seperti apa ya adik-adik? Burung gagak itu warnanya hitam, dan dia biasanya makanannya adalah daging. Dia konsumsi daging. Adik-adik, Nabi Elia hidup pada saat kekeringan, tetapi apa yang terjadi? Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk tinggal di dekat tepi sungai Kerit. Jadi di sana, di sungai itu airnya meskipun kering, dia tetap mengalir. Jadi di sini Tuhan memelihara Nabi Elia, dan Tuhan bukan saja memelihara dengan cara air yang dekat tempat tinggal Nabi Elia itu mengalir terus, tetapi untuk makanan dan minumannya pun Tuhan kirim melalui burung gagak. Wah, luar biasa ya adik-adik. Jadi di sini kita tahu bagaimana cara Tuhan menolong. Bayangin, burung gagak harusnya ketika dia membawa daging, pasti itu untuk dia makan sendiri. Tapi ternyata burung gagak dengan rela membawakan daging setiap hari kepada Elia. Dia memberikan siang dan malam untuk makanan Elia. Jadi sampai Elia mau dan menikmati makanannya. Adik-adik, luar biasa hal-hal yang dialami oleh Kak Debbie dan Nabi Elia. Adik-adik, Tuhan memberikan pertolongan kepada setiap anak-anaknya yang mau dan datang kepadanya. Dan kita harus berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Adik-adik mau meminta tolong kepada Tuhan? Ketika mama papamu tidak mempunyai pekerjaan, ketika engkau tidak mempunyai uang, adik-adik, Tuhan akan selalu siap sedia 24 jam untukmu ketika engkau mau datang kepadanya. Ayo kita berdoa. Kak Lina percaya Tuhan akan memberikan pertolongan.
Adik-adik, lipat tanganmu, tundukkan kepalamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menjadi penolong kami. Kami berterima kasih Tuhan Yesus senantiasa mendengarkan kami. Bapa yang baik, ajarkan kami untuk setia berdoa dan setia mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam nama Yesus, biarlah setiap adik-adik yang di rumah menerima Bapa dan mereka menjadi pelaku firman. Dan hamba-Mu percaya Tuhan Yesus memelihara mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Adik-adik, sekarang angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kasih karunia daripada Bapa memberkati adik-adik semua, melindungi, menyertai mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ada ayat hafalannya loh. Ayo kita baca, kita hafal ya di rumah ya. Kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Oke, 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Jadi Kalina harap adik-adik di rumah bisa menghafalnya dan kirimkan ke Kalindung atau Kalina, dan nanti kita akan sama-sama, kita akan tayangkan bagaimana cara adik-adik bisa menghafalkannya di rumah. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati.